Assalamualaikum Bu Pak. Ida, Waalaikumsalam, Pak. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Indra. Walaupun saya lihat Ibu tersenyum-senyum, tapi kayaknya Hmm, tadi saya lihat masih gundah gulana gitu. Seperti ada yang apa ya, mengganjal gitu. Nah, sebelumnya eh, apa yang ingin disampaikan Bu dari gundah gulana Ibu yang saya lihat tadi? iya, terima kasih Bapak. Bapak Indra bisa menebak juga ya. Mungkin tadi ketika di sekolah saya mulai agak mengkerut jidat saya, gitu, kening saya gitu, karena mungkin ada ya permasalahan yang memang seharusnya saya bicarakan dengan rekan sejawat, dan alhamdulillah untuk sekarang saya bisa berbicara ke Bapak ya, bisa menyampaikan keluh kesah saya ke Bapak. Jadi gini Pak, saya kan untuk tahun ini masih mengajar di kelas 4 ya, saya dipercaya untuk mengajar di kelas 4 sebagai guru kelas 4. Nah, kebetulan sekarang kan bertepatan dengan tahun ajaran baru. Ya, jadi otomatis saya itu menghadapi siswa-siswi baru kelas 4 yang sebelumnya itu kan Pak kelas 3 ya. Jadi saya Mm-mm. belum tahu karakter masing-masing siswa, bagaimana sifat-sifatnya, dan kapan atau kerja mereka saya belum tahu gitu. Di hari pertama itu kan kita itu selama 1 minggu itu kan ada kegiatan MPLS ya. Kita mengkondisikan pengenalan, pengenalan sekolah, saya mengajak itu dengan kan sekolah seperti itu saja gitu. Saya mengajak siswa gitu ya untuk mengkondisikan menjaga kebersihan kelas, terutama terus mengkondisikan tempat duduk. Saya memulai materi pembelajaran juga nyaman, gitu ya, sama terhadap kita. Gimana sesuai dengan harapan saya ketika saya pos semangat-semangatnya mengajak anak itu untuk bersih-bersih seperti nyapu, ngepel gitu bareng-bareng. Padahal pada saat itu kan saya, ayo anak-anak nyapu, saya sudah pegang sapu Pak. Nah, kalau saya itu ketika mengajak anak, ayo anak-anak sapu, saya megang sapu, ayo anak-anak pungut sampah, saya sudah siap dengan tong sampahnya itu sudah saya pegang. Tapi kok respect rata-rata ya, respect dari mereka itu ada yang sigap, tapi ada juga yang cuek, Pak. Untuk yang sigap itu kan rata-rata perempuannya. Ayo anak-anak kita nyapu, anak-anak itu langsung ngambil sapu bareng-bareng bersama saya. Tapi kok di sisi lain ketika anak yang lain rajin gitu kan, si lain ada anak-anak yang cuek saja, pura-pura tidak tahu juga. Bahkan ada salah satu anak itu ke saya minta izin untuk ke WC, tapi ternyata kan karena mereka tahu ya karakter anak temannya kelas kelas 3, bohong Bu, itu mah suka ini kalau diajak kerjasama apalagi bersih-bersih mereka dia mah suka ke warung. Saya tengok ternyata benar Pak. Ya Allah kata saya mungkin ya ini permasalahan pertama gitu di tahun ajaran baru bagi saya ya mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengantisipasi ya intinya bagaimana cara saya menumbuhkan kesadaran diri dan kesadaran sosial pada diri anak tersebut gitu supaya mau ikut bekerja sama dan jangan saling mengandalkan rata-rata kan gitu kalau ada cowok omongan udah ada ini yang nyapu saling mengandalkan mungkin itu Pak. Ya, betul. Lumayan ini ya ketika awal tahun ajaran baru ya. Iya, Apalagi hari pertama anak ibu teh kelas berapa ya waktu itu teh? kelas 4 Pak. Oh, iya kelas 4. Berarti Kelas bukan anak 4. kelas 1 yang tapi udah baru ketemu lagi ya. Nah, Iya, dari sebelum kita jauh ngobrol, kita sepakati dulu ya tujuan kita mencari solusi bersama berdasarkan pandangan Ibu ya. Oke, Bu. Tidak. iya Pak. Iya, Oke, jadi nah ya. dari permasalahan tadi kira-kira tuh eh, kekuatan ibu di bagian mana untuk mencapai tujuan tadi membersihkan atau apa namanya gorol ya kalau ini mah di sekolah gitu. Ya, Goro, kerjasama Nah, lah, kerja bakti ya ya Pak. kerjasama ya kira-kira kekuatan apa yang ibu bisa untuk menggerakkan mereka gitu. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin
sebenarnya intinya kalau anak itu ya mungkin dari pandangan saya anak itu akan melaksanakan perintah jika yang memerintahkannya pun melaksanakan gitu. Mungkin yang pertama saya pribadi itu memiliki sifat meneladani gitu. Sebagai guru ya saya dulu ketika saya mengajak anak sapu, ayo anak-anak kita nyapu ya. Saya respect langsung bersama anak gitu supaya sebenarnya bukan perintah ketika sehari-hari di sekolah itu ketika untuk bersih-bersih dan lain sebagainya itu saya lebih ke mengajak bukan perintah. Jadi untuk saya kekuatan saya tadi saya mau ikut terjun langsung atau ikut Iya. bekerja sama dengan anak tidak diam aja atau tidak hanya memerintah gitu. Terus mungkin saya eh, perkataan saya atau saya ya ucapan atau perkataan saya itu bisa mungkin lebih dipahami anak supaya nanti si anak itu mengerti mengerti maksud saya gitu deh Mm-mm. bahwa itu kerjasama ya membersihkan itu emang tanggung jawab bersama gitu. Iya. Ya betul ya itu eh, mungkin dari kekuatannya ibu itu. Kemudian kira-kira ketika melakukan bersih-bersih bersama itu hambatan yang terjadi itu apa ketika ibu melakukan proses kegiatan tersebut, Bu? Pribadi masing-masing ya Pak karena punya otomatis kan tadi sesuai apa yang saya utarakan ternyata anak itu karena karakternya berbeda mungkin juga di latar belakangi dari keluarganya juga Pak mungkin karena di keluarganya tidak dibiasakan untuk membantu mungkin bisa saja gitu Kak ketika di sekolah ngapain sih saya di rumah aja nggak pernah disuruh oleh orang tua saya kadang ada loh anak yang seperti itu Oh iya gitu. juga tidak pernah ini disuruh nyapu ngepel ini apaan sih seperti itu gitu. Terus yang kedua karena mungkin bisa saja karena melihat temannya ada yang santai-santai, ah dia juga santai nggak diapa-apain. Nah mungkin seperti itu Pak. Jadi sulit juga untuk menyamakan persepsi satu kelas gitu Hmm, Pak. iya Kalau ya. kita kan kalau untuk satu orang memilih satu orang mungkin dengan kita sendiri dan dia itu yang satu orang bisa diajak bareng gitu. Tapi kan kalau Mm-mm. untuk beberapa orang cukup sulit menyamakan persepsi harus bersih ya ketika harus bersih kan harus bersih-bersih dulu baru bersih. Tapi kan tidak semua Mm-mm. berpikir seperti itu, Pak. Berarti hambatannya tadi itu ada yang di rumahnya nggak pernah bersih-bersih, kemudian dari ada yang mungkin apa ya bukan terkonfirmasi ya melihat temennya nggak bersih-bersih dia juga ngapain sih aku nggak bersih-bersih gitu ya teman aku aja Kayak enggak iri ya. gitu ya jadi Jadi iri. melihat temennya gitu tuh mungkin itu ya. Hmm. Nah, dari situ, dari permasalahan tadi Ibu udah dapat hambatan, kemudian lagi tadi udah dapat kekuatan Ibu tuh bagaimana. Nah, kira-kira nih solusi yang akan Ibu lakukan seperti apa menangani tadi hambatan yang tadi itu tuh Ya. yang akan Ibu Uh, lakukan. Iya, Pak. Mungkin kan ini baru permulaan ya, Pak. Baru Hmm. permulaan saya mengenal mereka walaupun saya tahu nama mereka masing-masing karena memang kita satu sekolah itu berarti dari kelas 1 sampai kelas 3. Tapi kan untuk karakter pribadi mereka saya belum tahu gitu. Mungkin Hmm. salah satu cara untuk salah satu solusinya yang bisa saya lakukan yaitu mengenal satu persatu karakter si anak gitu. Kita lihat dulu dari latar belakangnya seperti apa. Yang tadi seperti tadi apa emang kadang saya juga bertanya bagaimana di rumahnya kepada teman-temannya ya Hmm. bagaimana gitu di rumahnya apa emang suka bekerja gitu membantu orang tua atau tidak atau juga biasanya saya juga mencari informasi ke guru sebelumnya Pak jadi Hmm. di guru kelas 3, oh ini sih ini gimana sih gitu. Jadi saya bisa mencari informasi itu dari untuk di sekolah berarti dari dua sisi, satu dari temannya, dua bisa dari guru yang sebelumnya. Terus setelah saya mengetahui karakter masing-masing ya,
karena berbeda karakter, pendekatannya pun berbeda. Mungkin saya melakukan pendekatan-pendekatan, tapi dengan berbeda cara, berbeda gaya, bagaimana supaya pendekatan yang saya lakukan kepada anak tersebut bisa dimengerti. Kadang anak itu iya gitu, iya Ya, tahu, tapi tidak tergerak hatinya gitu. Nah, betul mungkin ya. itu yang saya pelajari gitu, bagaimana dengan perbedaan karakter ini saya harus kepada siswa itu saya harus mempelajari bagaimana supaya kata-kata saya masuk ke hati Ya, dia gitu. Terus berarti selain tadi itu, iya Pak, ya, berarti solusinya udah tadi Ibu udah mengutarakan ya. iya, Ibu solusinya berarti mengidentifikasi siswa, karakter siswa, baik langsung maupun nanti ke wali kelas. Nah, setelah mendapatkan identifikasi itu, apa rencana Ibu untuk apa ya, menangani anak yang tidak mau bersih-bersih itu, atau bahkan anak yang apa ya, ikut-ikutan tidak mau bersih-bersih karena temannya tidak bersih. Apa rencana yang Ibu lakukan? Kemudian lagi strateginya menanganinya bagaimana? Kemudian jangka waktunya biar nanti terlaksana dengan lancar seperti apa, Bu? Mungkin Bapak karena ini kan masih masa MPLS ya, jadi Ya, di sini kita ada perencanaan kayak membuat kesepakatan kelas, membuat jadwal pelajaran, terus menyepakati jadwal piket. Nah, di sini salah satu yang saya tekankan itu dari jadwal piket, supaya nanti dari jadwal piket itu anak sadar, anak tahu ya kita kan tidak harus menuntut setiap anak harus setiap hari, tapi kan dengan jadwal piket mereka tahu harus hari apa gitu. Di sini untuk jadwal piket saya mengantisipasinya gini. Jadi saya dalam satu hari itu beragam. Jadi beragam anak, untuk perempuannya ada, laki-lakinya ada, yang terlihat rajin ada dalam di situ, tapi yang suka mengasih tahu, menggugah juga ada gitu. Jadi dari jadwal piket itu beraneka ragam karakter anak gitu. Nah, mungkin disiasatinya dari situ. Terus tadi kembali lagi untuk kesepakatan kelas ya Pak. Jadi kita juga harus ini harus menginformasikan gitu dari pimpinan kelas itu, oh jika tidak kayak keadaan bersih, kelas yang bersih itu harus seperti apa, terus apa yang harus kita lakukan gitu kan, salah satunya melaksanakan piket. Mungkin seperti itu Bapak, dan eh, saya melihatnya mudah-mudahan sampai minggu ini ya Pak. Sampai minggu ini berarti kegiatan MPS kan 4 hari, terus dilanjut ke pengembangan diri, nanti mudah-mudahan di hari Senin itu sudah terkondisikan dengan baik apa yang dijadikan rencana saya. oke. Tadi Ibu udah mengutarakan apa ya, tujuan, prioritas, strategi, dan bahkan jangka waktunya ya. Dan udah bagus. Udah Ibu berarti sudah merencanakan kegiatan. Nah, dari rencana kegiatan itu tuh. Nah, untuk menjaga komitmen kebersihan kelas bersama itu. Nah, kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan? Kemudian bagaimana dari apabila yang anak yang masih tidak mau bersih-bersih itu, apa yang akan Ibu tindakan sehingga memunculkan tanggung jawab ke anaknya tersebut? Untuk ini mungkin siapa saja yang terlibat ya di sini biasanya kita memang jangkauannya itu udah hanya di kelas ya Pak. Tapi Hmm. walaupun di kelas berarti antara murid dan guru, tapi ini biasanya kita angkat itu di sekolah Pak. Jadi kita itu pas hari Senin kan upacara ini ya, upacara bendera. Di situ jadi kita libatkan guru-guru, kepala sekolah itu mengingatkan terus setiap hari Senin biasanya yang dilakukan eh, bahwa ya itu tanggung jawab mereka, tanggung jawab kita bersama. Kebersihan itu tanggung jawab kita bersama di kelas. Terus selain itu jikalaupun anak itu ternyata masih ada saja ya Pak, masih ada yang seperti itu gitu. Ya kita
bisa saja kita melakukan segitiga restitusi Pak. Mudah-mudahan dengan Ya, begitu akan ada motivasi dalam dirinya atau motivasi ya. internal yang tumbuh Pak. Ya, alhamdulillah ya Bu Ida, kita sudah berada di ujung sesi ya. Alhamdulillah Kira-kira Bapak. nih dari Iya, obrolan kita apa yang Ibu dapatkan? iya. Yang pertama ketika tadi dari tadi mungkin saya sudah mengumpul unek-unek ini. Aduh, Ya, ini gimana aja saya. Tapi kan ya, alhamdulillah ketika saya bisa mengobrol dengan Bapak, Bapak pun mengarahkannya bagaimana gitu. Ternyata masalah ini terpecahkan atau mendapatkan solusi justru saya dari diri saya ternyata saya mampu sebenarnya, tapi kan kalau tidak diarahkan oleh Bapak jadi saya bingung sendiri awalnya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tercerahkan, didapatkan solusinya. Ya ya. walaupun mudah-mudahan terus berlanjut keadaan bisa diperbaiki gitu sehingga lebih baik lagi Bapak. Ya, ya terima kasih Bu. Kalau begitu kita ketemu lagi ya. Nanti ketika kita ketemu lagi, saya tunggu perkembangan dari permasalahan yang Ibu. Semoga Ibu mendapatkan solusi dari permasalahan dari perbincangan kita kali ini. Terima kasih Bu Ida. Iya, sama-sama Bapak. Saya juga terima kasih banyak Bapak. So.